Hadis idza waqa'a al-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu wala yanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifa. Contohnya seumpama bedelalak terjatuh di minuman panjenengan. Neka mun cara agama falyarmishu panyilem sekalian. Mun cara kesehatan neka neka tak bener nih. Kena penyakit nih. Cek lalak geger kopi, geger bitter. Pasor penyelat sekali. Ini sudut pandang agama seperti itu. Tapi sudut pandang akal, apalagi dari sisi kesehatan, mereka bentak masuk sekali penyakit tok nih ya. Mari kini kapas angka lah, cek pamenom masih angka uang. Karena apa? Wa fi ahadi janahaihi da'an. Inna fi ahadi janahaihi da'an, di salah satu napa nih anu suwiwine lembunga lala neka bodo penyakit bodo elembong selain neka tambun tak oning kama si bodo penyakit si kama si bodo obat apa yang kanan apa yang kiri. Tapi biasanya lala kadi komen geger neka manyelem si bodo penyakit. Karena itu kan tidak tahu apa yang kanan apa yang kiri, penyelot sekalian. Ini kan satu contoh. Contoh yang kedua, sholat misal, mangkaman sofa jarang, kenapa? Dibatasi, ada jaraknya. Ini kan mau jarak akal bagus, tapi mau jarak syariat kan landang lah. Bukannya saya ini kemudian napa tidak mengindahkan ya. Kanjeng Nabi ini kedebu walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saffi ka'annahu hadaf. Ongkuan kok iku setan are masuk ke sela-selana sofa oleh si abejo. Ka'annahu hadaf, seperti cempe kados anaknya wedhus tempe masuk ini. Nek kamu tak harap, kenapa boleh jarak itu meter? Senapan kok. Kalau nggak nikah masih batasin tak kenapa. Artinya apa? Jadi tanggulang sebelumnya. Jadi COVID ini kan betul betul. Sami sarjin lah. Menghadapi COVID ini kan sami sarang ngadepin jin. Jauh takut tapi jauh nantang. Jin mau ketakuin sajon nyanter. COVID kalau kita takut terlalu nemen ini bisa drop, imunitas kita bisa drop. Nah, jadi termoga saya hadir kami terus dari kami selamat. Selamat minal afat wal ahad, minal i'jab wal kibri wal hasad. Selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma para rabu semuljah hadir kaula panjenengan kak dintoh subung lain sobaja setong oleh barokah. Nomor 2 neka nyari sangoh tambaan sangoh kanggo menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kebutuhan di akhirat itu harus kita upayakan, tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebutuhan aku lo panjenengan pagi odi akhirat odi sesa ongkuna iki peneka audit akhirat, audit yang sebetulnya adalah kehidupan kita di akhirat. Ini tidak dijamin oleh Allah kebutuhan kita di akhirat. Jadi harus kita upayakan sendiri. Nah karena itu kemudian oleh Allah urusan dunia jamin cara Allah. Supaya kau leban jenengan mereka bisa fokus di urusan akhirat.
supaya kula panjenengan tidak terganggu urusan akhiratnya dengan urusan dunia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Panjenengan hadir hol kak dinten. Senajan arek atingkel kelakuan mestinya pasar, mestinya ka malak ka tinggal hadir kak dinten. Cek kebeter. Kula panjenengan manabi ngurus yang urusan akhirat nika urusan dunia nah syarat Allah Subhanahu wa taala pasal 4 man aslaha umur akhiratihi aslahallahu umur dunyahu. Nah para rabu sebutin kalau mau jadi melang ada permintaan untuk berbahasa Indonesia. Coba dari Bali Pak Mila. Coba tak coba, Madura tak Madura. Madura boleh. Ada yang dari Bali sehingga Jawa tidak Jawa, Madura tidak Madura. Jadi nek cor terong ya nyong. Dipangan atos dibuang emang. Mangkui bahasa Indonesia nih. Mereka bisa punya bahasa, coba bisa, betul bisa, Indonesia bisa. Sudah 3 bahasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, keadaan apapun, ini sebenarnya sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kadang tidak menyadari. Kaulah panjenengan epat rumah betul. Golang ya. Kadang terbiasa naturan ini berarti. Kalau naturan ini kan nyaman banget tuh ya. Boleh cimen. Oh segala Muhammad. Ada dulu cerita santri Madura Pak. Santri Madura itu suka sekali makan mata kambing. Suka sekali makan mata kambing. Pas kiai seneng juga. Kiai suka juga. Pas makan bersama. Makan bersama satu leser itu kepala kambing jadi kepala kambing itu kedua. Kenapa coba kedua bahasa Indonesia nya diberduai masa betul kan nama kedua Indonesia diberduai. Coba apa bahasa Indonesia kedua? Itu makan bersama kakan bareng gitu. Kedua itu bahasa Indonesia. Repot Pak, itu nyaman itu. Dikeduai Pak. Dikeduai. Sama kiainya itu terus kemudian matanya diambil. Sudah dimakan. Santri yang kepingin matanya satunya tadi ngake kalah sudah didahului ya kedui namanya kedui kiai sudah diambil dua-duanya sudah diambil. Kiai itu masih lihat-lihat kepalanya masih cari-cari kenapa jangan santri nak mohon orang gak dintok ya cok mata nak beli kedua ya sedang nak penjaringan ke masih sare nikah menggoreng
Gerak meru. Kalau diceritakan dengan bahasa Indonesia, kita tak serupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf nanti kalau kepreset. Saya ingin berusaha untuk bahasa Indonesia. Indonesia ini kan macam. Jadi apapun nih, kenikmatan apapun yang diberikan Allah kepada kita, atau apapun keadaan kita, ini sebenarnya sebuah nikmat. Karena satu, ketika Allah memberikan keberhasilan kepada kita, ketika Allah memberikan kesuksesan kepada kita, ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, itu semuanya adalah Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita dengan sifat-sifat baiknya. Jadi kita semuanya yang hadir di sini tidak akan bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap makhluk ini tidak lepas dari kenikmatan yang telah diberi oleh Allah. Yang pertama, ni'matul ijab, nikmat diwujudkan. Kita hadir dilahirkan oleh Allah dunia ini sebuah kenikmatan sudah luar biasa. Sehingga kita bisa beriman, masya Allah, ini jauh lebih istimewa nikmat itu. Siapapun, apalagi kelahiran Rasulullah SAW, sebuah kenikmatan. Nah, setelah ada kelahiran, apa ini kemudian dibiarkan oleh Allah? Tidak. Nah, yang kedua adalah ni'matul imdad, nikmat pertolongan dari Allah SWT. Kula panjenengan, nah ya, jadi kita semua ini tidak akan bisa mengatur diri kita sendiri, tidak akan bisa mengatur. Karena itu, kalau aku mangsa bisa ngatur orang lain. Campur maupun betul-betul di mana kok sudah tak mikir. Masih nih enggak Gus Masih divisi pakai bahasa Indonesia. Mata pakai bahasa Inggris sekalian. Daripada tak ngerti nasihat tak ngerti. Sendiri ngaji tak ngerti juga. Insyaallah. Jadi ketika Allah kemudian telah mewujudkan kita, Allah itu bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada kita. Kalau panjenengan ya tidak putus-putus kenikmatan yang Allah berikan. Jantung belum panjenengan, kau tak mau mikir belum. Dalam masa aku lihat sirkulasi darah, kita sudah tidak pikir. Andai itu diserahkan semua kepada kita, kira-kira driji itu ini betul bodoh. Lek umpomo diatur ning awake dhewe. Wis aturan pertumbuhan tubuhmu atur dhewe. Kopeng ini kan rajin-rajin gitu. Untuk mengatur yang begitu presisi, begitu persis, ini tidak akan bisa kalau tidak Allah SWT. Kuping itu lo panjenengan so podo nih, bolongan irung ya podo, kau situ gede situ ini nah, jadi ini atur. Nah, yang ketiga, semua makhluk ini mendapatkan dua nikmat ini, nikmatul ijab dan nikmatul imdad. Dan ada satu lagi nikmat yang tidak semuanya mendapatkan, yaitu nikmatul irsyad, nikmat adanya petunjuk dari Allah SWT. Kurang panjenengan ini yang hadir di sini, tiga-tiganya kita mendapatkan. Karena kita diberi iman oleh Allah SWT. Karena itu mudah-mudahan dengan hadir di hall ini, iman kita oleh Allah SWT dijaga hingga akhirnya kita dapat meninggalkan dunia ini dengan betul-betul husnul khatimah. Allahumma amin. Nah, tidak semua makhluk itu apa yang menjadi keinginannya itu dipenuhi oleh Allah SWT. Tapi ada juga kadang kegagalan, kadang juga ketidakberhasilan, kadang orang ini kayak beri sakit. Ini perlunya apa? Ini untuk menunjukkan Allah dalam saat itu juga dalam rangka memperkenalkan dirinya kepada kita, untuk menunjukkan bahwa yang maha kuasa itu Allah, bukan bulan jenengan. Odi orang yang minta orang yang sakit. Siapa di antara yang hadir ini yang tidak pernah sakit? Ingin tahu ya?
Fir'aun ini apa? Tak koning sake 400 tahun, arba'umi'ati sanatin. Pelongan berikutan. Fir'aun ini, cek Fir'aun lagi. Boleh kayak sake terus. Fir'aun itu 400 tahun. Tidak pernah sakit, pusing saya tidak pernah. Karena itu kemudian dia terlena dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Sampai dia merasa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Karena itu kondisi apapun mengkula panjenengan paring kondisi setak nyaman, setak nyenengin kate, maka kita harus patut bersyukur. Patut kita harus bisa melihat sisi positifnya. Umpama kula panjenengan beres paring sakit. Sakit mai syukurin Gus. Kan bodo dolila la in syakartum la azidannakum. Mun sakit ke syukurin tambah sakit lagi udah. Nah, disyukuri itu maksudnya adalah bahwa apa rencana Allah di balik sakit yang diberikan kepada kita. Setidaknya satu, kita terhindar dari maksiat. Sakit kamar telepon. Benar, orang mau sakit itu rata-rata ingat kepada Allah SWT. Ini untuk mengingatkan kepada hamba. Orang umum rata-rata kalau mendapatkan kenikmatan terus, kesuksesan terus, itu rata-rata lupa dengan Allah SWT. Berbeda dengan para wali. Para wali kondisi nikmat, kondisi susah, kondisi senang, kondisi apapun tetap terus ingat kepada Allah. Dan kalau begitu, apa fungsinya? Para wali itu diberi sakit, para wali itu diberi kemudian kemasyakotan hidup misalnya. Ini bukan untuk mengingatkan agar yang bersangkutan ini ingat kepada Allah, tapi untuk menaikkan derajat, likasrati thawab wa li'admi darajat, untuk lebih banyaknya pahala, lebih tingginya derajat di sisi Allah SWT. Jadi kula panjenengan mun pas sakit nika petuna terus asyukur alhamdulillah. Inilah makna dari alhamdulillah ala kulli halin. Dalam keadaan apapun tetap kita harus keluar ucapan alhamdulillah. Semakin kalau panjenengan banyak asyukur di Allah SWT, hidup ini insya Allah paling tenang, paling nyaman. Bolehlah kalau panjenengan banyak masalah, bisa jadi karena saya panjenengan nekat kurang bersyukur kepada Allah. Karena itu di majelis hal ini mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga walaupun sedikit, kalau itu kemudian bermanfaat bagi diri kita. Ingat-ingat, apapun keadaannya, kita harus menyerahkan diri kepada Allah SWT. Hakikatul tawakkul niku betul. Orang sisa ungku-ungkuna ini berserah diri kepada Allah. Ini kalau ada 3 hal. Pertama, athiqatu billah. Hanya mengandalkan Allah. Tidak mengandalkan ilmu, tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan nasab, apalagi mengandalkan jabatan. Yang diandalkan hanya Allah. Athiqatu billah, kumandel kali Gusti Allah. Percaya, cek keboter. Bola panjenengan, umpama ia cek diajak pergi oleh kepala desa, apalagi diajak pergi bupati. Jenengan senajan mboten gawa sangu, kira-kira kuwatir napa mboten? Mboten kira kuwatir. Karena kenapa? Niki wis kumandel karo dadi romangan dijarno karo bupati, mesti dijak bisa ya. Nek kula panjenengan terampil wonten niku athiqatu billah, sobung takoken kula jenengan. Ongguan ya. Para wali itu kenapa? Karena tawakalnya itu tinggi sehingga tidak ada kekhawatiran sama sekali. Pergi haji, betul orang saya tak sanggup kan apa berangkat haji. Kencet dari Indonesia, berangkat haji dari Indonesia tanya bisa sanggup ya. Mungkin ke tengah lorong nih. Yang kedua, al-i'timadu alaihi, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah SWT. Nah, apa pun jangan mengandalkan yang lain-lain, hanya menyandarkan kepada Allah. Yang ketiga, al-i'tiqadu annal amru minhu wa ilaihi, bahwa meyakini bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan kembalinya dari Allah SWT. Termasuk yang kita hadapi saat ini,
ini COVID ini semuanya adalah ujian dari Allah. Bagi mereka orang umum ini untuk mengingatkan agar ingat kepada Allah. Cek banyak lopana. Kanggo orang-orang minal arifin, para wali, para aulia sholihin, ini untuk mempertinggi pahala dan meninggikan derajat. COVID tak dinten itu dengan dari Allah. Kita percaya kepada Allah, tetapi ikhtiar tetap kita usahakan ikhtiar. Jangan mengandalkan, jangan al-i'timad ala ghairillah. Pohon mulai mampu doi pasti selamat. Sia janji bolang nih. Senajan damel APD nek wayahe mati mati. Senajan nggih APD. Apalagi sampai kemudian banyak kasus terjadi pemulasaran tidak sesuai dengan syarat Islam, Masya Allah. Jangan terlalu takut, Pak. Sampai kemudian syarat Islam kemudian dipindahkan. Banyak kasus ini yang kemudian mayit mati itu namanya boten ditusi, boten dinapakno. Wong sing ngopeni itu boten ngerti, Pak. Wis moro dibuntel plastik nang padane permen ae. Itu ada kasus lama. Ternyata kemudian pengenane pembukaan peti dibetul niku petine napa jatuh terbuka. Ternyata hanya pakai sempakse. Hanya dibuntel plastik ngoten tok. Mboten malih sing dianu tapi kelambine sing damel daster, sing damel pakaian. Macam-macam. Nah dulu kita pernah mengadakan rembuk dengan di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, LBM Jawa Timur. Kebetulan saya masuk di LBM. Ini bagaimana cara yang efektif, yang tidak meninggalkan syarat agama, tapi juga tidak meninggalkan protokol kesehatan. Itu ada mekanisme. Tetapi realitanya di lapangan tidak semuanya seperti itu. Nah, karena itu pulau panjenengan saya kira penting untuk ngerti itu penting, ngaji itu penting walaupun sedikit. Kalau itu diberikan manfaat oleh Allah, mudah-mudahan itu bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Tapi walaupun banyak, kalau tidak barokah, naudzubillah min dzalik. Kana al-ilmu wal amal fil jannah wa kana al-alim fil nar, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya mendapatkan barokah dari beliau, almarhum Kiai Hasan Abdillah, Kiai Ahmad Kusyairi, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia dan dunia akhirah. Amin. Al-Fatihah. Syahidullah sebisa dengan Allah lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina